Shalom. Saya percaya setiap kita rindu untuk kita beribadah bersama-sama. Tetapi karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan, kita harus beribadah di rumah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak mengurangi sukacita kita untuk datang di dalam Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya rindu Bapak Ibu tetap semangat dan setia di dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan biarlah kita membuka hati kita buat Tuhan, menyembah Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya.
kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Jikalau sampai hari ini Tuhan izinkan kami boleh beribadah Tuhan, sekalipun kami beribadah secara online, tetapi kami tahu Engkau hadir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami minta Tuhan kiranya Engkau menolong kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Berkati setiap umat-Mu, biarlah mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Berapa banyak saudara percaya kuasa Tuhan melewati kita pagi hari ini? Angkat tanganmu bagi Tuhan. Sekalipun rintangan, cobaan menghadang langkah kita, kaki kita tidak akan pernah goyah, sebab janjinya berkata akan menyertai saya, Bapak Ibu dan Saudara. Puji Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan kita pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan.
Tuhan, pada pagi hari ini kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang akan kita dengar, kita boleh dikuatkan, kita boleh dimenangkan, karena kita tahu Bapak Ibu, penolong kita adalah Tuhan. Dialah penghibur yang sejati, yang selalu ada buat Bapak Ibu dan Saudara. Di dalam ketidakpastian, dalam sakit penyakit, Dia menghibur dan menyembuhkan kita. Puji Tuhan, penolong kita adalah Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, Masih ada Tuhan di dalam hidup kami. masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, amin. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau penolong yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau penyembuh kami, Engkau penolong kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau ada selalu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa.
Kami percaya di dalam-Mu ada kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah Engkau terus di antara kami Tuhan. Dan kami siap. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Puji Tuhan, kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama akan tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa meminta biar kiranya Roh Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan pencerahan, kuasa dan kekuatan untuk bisa menjadi pelaku firman. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Pada hari Minggu yang indah ini, kami masing-masing masih mendapatkan kesempatan untuk beribadah di dalam rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa Roh Tuhan hadir dimanapun kami berada. Itu sebabnya pada pagi hari ini kami membuka hati dan pikiran kami, biar kiranya Tuhan berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada pagi ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan mengenai pencurahan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pentakosta adalah hari ke-50 setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan adalah hari ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ketika Tuhan akan terangkat ke surga, Tuhan berpesan agar murid-muridnya berkumpul di Yerusalem untuk menanti janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan diturunkan. Pada hari yang ke-10 Roh Kudus turun atas 120 orang murid yang berkumpul. Pada hari itu kabar baik diberitakan kepada publik, kepada orang-orang yang hadir oleh Rasul Petrus dan 11 rasul lainnya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40. Di situ kita bisa membaca bagaimana Roh Kudus menggerakkan Rasul Paulus bersama dengan 11 rasul lainnya. Hari itu disebut sebagai hari kelahiran gereja. Kehidupan gereja Tuhan dimulai. Gereja diberdayakan oleh Roh Kudus yang turun atas mereka. Mereka mulai mengabarkan Injil dengan kuasa Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, firman Tuhan mengatakan, tiba-tiba ada bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Fenomena ini terjadi setelah peristiwa yang pertama terjadi di mana-mana saja, digenapi bagi jemaat Tuhan yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Saya teringat pada saat 2010, saya menghadiri sebuah conference di City Harvest Church di Singapura. Ketika semua orang diminta untuk berdoa dan Roh Kudus membaptiskan orang-orang dengan kuasanya, orang-orang berbahasa roh. Di situ saya menjadi sadar apa yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini. Pada saat itu saya mendengar suara gemuruh di dalam ruangan yang membuat saya berusaha untuk melihat. Ternyata apa yang dituliskan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ini, pada saat Roh Kudus turun, pada saat Roh Kudus dicurahkan, pada saat itu pula ada suara yang seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah.
fenomena ini terjadi di mana-mana. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, dia bekerja, dia berkarya di dalam kehidupan orang percaya. Pada saat Roh Kudus membaptiskan seseorang, pada saat itu pula dia berbahasa roh. Sebuah bahasa yang tidak pernah dipelajari oleh manusia. Saya teringat di awal tahun 1980 ketika ibadah KKR di Sati. Pada waktu itu ada seorang dosen dari Seminari Filsafat di Malang yang memberikan kuliah bahasa Yunani. Beliau bukan orang Pentakosta tentunya, namun beliau sempat mendengar mahasiswa yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu berdoa di dalam bahasa Yunani yang klasik, bahasa Yunani yang begitu fasih, dan beliau bisa menangkap arti kata-kata yang diucapkan, yaitu adalah ucapan doa yang memuliakan Tuhan. Pada saat beliau berbagi mengenai apa yang beliau dengar, kami pun yang mendengarkan itu menjadi heran. Karena memang Roh Kudus memberikan sebuah kata-kata, ucapan doa dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh mahasiswa tersebut. Bapak Ibu sekalian, apa yang dituliskan oleh firman Tuhan menjadi kegenapannya di dalam kehidupan orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tetap membuka hatinya kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai 3 kebenaran Alkitabiah tentang pencurahan Roh Kudus. Kita yang menyebut diri sebagai orang-orang Pentakosta seringkali atau biasanya menyebut peristiwa ini sebagai pencurahan Roh Kudus, yaitu baptisan Roh Kudus yang disertai dengan tanda glosolalia, yaitu berbahasa roh. Meskipun ada sebagian orang Kristen lain yang tidak percaya tentang baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan bahasa roh, bahwa apa yang Roh Kudus kerjakan ini masih berlaku hingga pada saat ini. Pencurahan Roh Kudus dipercayai hanya terjadi pada masa rasul-rasul saja. Kendati pun masih ada orang-orang percaya pada masa kini yang berharap dan menantikan janji Bapa dan mendapatkan penggenapannya. Dan itu pun masih terjadi pada hari ini. Itulah sebabnya gereja Tuhan berdoa selama 10 hari, meminta agar dicurahkannya Roh Kudus, agar dibaptiskannya kita dengan Roh-Nya yang kudus. Kebenaran yang pertama yang Alkitabiah tentang pencurahan Roh Kudus ini adalah bahwa pencurahan Roh Kudus adalah karya dari Roh Kudus. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya bacakan sekali lagi. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Benar bahwa ketika seorang menjadi percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya, ia dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Seperti tertulis di dalam kitab Efesus 1 ayat 13. Bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan bagian orang percaya sampai kita memperoleh seluruhnya janji-janji Tuhan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus masih berkarya oleh karena Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal yang menyertai orang percaya untuk menjalani kehidupannya sebagai milik Allah dan juga sebagai agen pemberitaan kabar baik di bumi ini. Roh Kudus itulah yang memberdayakan orang percaya sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Di dalam kitab Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dia mengatakan, aku menyertai kamu hingga kesudahan zaman.
Ada tantangan yang dihadapi oleh orang percaya. Namun ada kesempatan dan pemberdayaan oleh Roh-Nya agar pemberitaan kabar baik terus dilaksanakan oleh gerejanya. Baptisan Roh Kudus merupakan pengalaman dibaptis oleh Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan Kristen. Ketika orang Kristen beriman dan meminta kepada Tuhan, maka Roh Kudus berkarya di dalam hidupnya. Karena Roh Kudus bekerja secara progresif dan berkelanjutan. Baptisan Roh Kudus seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan di loteng Yerusalem merupakan bukti kehadiran dan pemberdayaan terhadap orang percaya. Dan ini merupakan semata-mata pekerjaan Roh Kudus, bukan manusia, bukan rekayasa manusia. Ada orang yang berpikir bahwa ini merupakan pekerjaan roh jahat, atau ini merupakan rekayasa atau tipuan manusia. Sebagai orang-orang yang mengalami, kita tahu bahwa pada saat orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus, barangkali ada orang yang berpikir, wah ini siapa yang mengatakan? Mungkin itu dibuat-buat saja. Menarik sekali, fenomena orang berbahasa roh ini telah mendorong seorang peneliti yang bernama Andrew Newberg, seorang radiolog dari Universitas Pennsylvania di USA, untuk meneliti apa sih yang sebenarnya terjadi pada otak manusia pada saat seseorang sedang berbahasa roh. Seorang senior pastor dari gereja Freedom Valley Worship Center, yaitu Pastor Gary Stoltzfus, diminta kesediaannya untuk dijadikan subjek dalam penelitian tersebut. Beliau dimasukkan dalam sebuah kapsul, ya, dengan memakai CT scan, ketika beliau berdoa dengan memakai bahasa Inggris dan juga dengan memakai bahasa roh. Waktu diwawancara beliau ditanya, bagaimana menurut pendapat beliau kalau beliau diminta untuk diteliti seperti itu, dijadikan objek penelitian? Beliau mengatakan begini, saya merasa baik-baik saja. Saya percaya bahwa ilmu pengetahuan itu akan memvalidasi iman. Karena ia percaya bahwa doa dalam roh adalah hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu iman. Beliau justru mengatakan, apapun hasil penelitiannya sebaiknya dilaporkan saja kepada publik. Ternyata hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa pada saat Pastor Gary berdoa dengan bahasa Inggris, nampak bagian lobus frontal, otak yang ada di belakang pelipis ini, ya, nampak otaknya aktif. Tetapi ketika beliau berdoa di dalam bahasa roh, bagian otak ini itu tidak aktif. Jadi pada saat seseorang berbahasa roh, lobus frontal otaknya itu tidak aktif memikirkan, memutuskan, ya, atau mengingat sesuatu, menginisiasi sebuah bahasa, tetapi otaknya itu tidak sedang aktif. Memang Newberg tidak bisa mengatakan bahwa pada saat seseorang berbahasa roh, Roh Kuduslah yang sedang memberikan bahasa itu. Jelas karena dia memang skeptis tentang hal itu. Dan memang itu bukan yang menjadi fokus penelitiannya. Tetapi hasil penelitian itu sedang berbicara bahwa pada saat seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, pada saat seseorang berbahasa roh, otaknya yang biasanya memberikan penilaian, mengatur sesuatu, memutuskan sesuatu, yaitu juga mengucapkan sebuah bahasa, itu sedang tidak aktif. Bagi orang percaya, bagi orang yang dibaptis dan berbahasa roh, jelas mengatakan bahwa itu memang tidak merupakan inisiatif dari dirinya, tetapi itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus yang membaptiskan dia. Di dalam interview itu juga dikatakan bahwa ketika seseorang berdoa di dalam bahasa roh, itu berbeda dengan aktivitas berdoanya para biksu Buddha.
atau para orang-orang Kristen Fransiskan waktu dia berdoa. Dikatakan waktu mereka berdoa, mereka memakai otaknya secara intens, fokus untuk mengucapkan kata-kata doa mereka. Jadi pada saat seseorang berdoa, pada saat kita berdoa dengan bahasa kita, otak kita ini aktif memikirkan. Tetapi pada saat orang dibaptiskan Roh Kudus dan saat dia berbahasa roh, kita percaya bahwa ada Roh Kudus yang memberikan bahasa itu. Jadi jika seseorang berbahasa roh pada saat dia dibaptis Roh Kudus, dia tidak merekayasa kata-kata dalam bahasa roh. Namun ketika seseorang mengizinkan Roh Kudus mengambil alih kontrolnya, maka Roh Kuduslah yang akan memberikan bahasa-bahasa yang memang Roh Kudus ingin berikan. Bahasa yang tidak bisa dipelajari. Saya pernah melihat sebuah kelompok waktu itu di Gedung Kenanga yang menyewa sebuah ruangan. Itu orang sedang berdoa dan diajari bagaimana berbahasa roh. Tidak demikian. Tetapi pada saat seseorang mengizinkan Roh Kudus mengambil alih kontrol di dalam dirinya, maka Roh Kuduslah yang membaptiskan dia dan Roh Kudus yang akan memberikan kepada dia bahasa yang akan diucapkannya itu. Seperti Kisah Rasul 2:4 mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi di dalam karyanya ini Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan pribadi. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu, dia bisa bekerja di mana saja. Biasanya mungkin pada tahun lalu jemaat berkumpul dalam gereja untuk berdoa untuk pencurahan Roh Kudus. Tetapi tahun ini oleh karena situasi yang sedang kita hadapi bersama ini, karena kita harus beribadah dari rumah, Roh Kudus tidak dibatasi bahwa dia akan hadir dalam gereja Tuhan saja, tapi Roh Kudus juga hadir di rumah-rumah kita. Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Yang ingin dilihat adalah apakah kita meminta dengan iman, apakah kita penuh pengharapan untuk mengizinkan Roh Kudus mengambil kontrol dalam kehidupan kita. Karena memang bahwa Roh Kudus merindukan agar kita dipenuhi olehnya supaya dia bisa memimpin kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya teringat ketika saya masih remaja, begitu merindukan. Satu kali Bapak Pendeta Sam Sokota diundang untuk KKR di beberapa gereja di Bogor, gereja Sidang Jemaat Allah di Bogor. Kami remaja-remaja dengan hati yang penuh dengan kerinduan mencari baptisan, meminta baptisan Roh Kudus itu. Berhari-hari KKR kami merindukan dan akhirnya Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya. Masih remaja-remaja dan akhirnya Roh Kudus itulah yang menguasai kehidupan anak-anak Tuhan. Membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan. Menghadapi tantangan dalam rumah, di sekolah. Begitu juga Roh Kudus mulai mengkaruniakan karunia-karunia rohani yang lain. Di mana dia mulai melibatkan kami dalam pelayanan doa. Semakin menyatakan hal-hal karunia-karunia rohani di dalam pelayanan kepada para remaja. Hanya Roh Kudus sajalah yang bekerja. Poin yang kedua, pencurahan Roh Kudus adalah bukti bahwa Tuhan setia kepada rencananya dalam hidup orang percaya. Ada seorang pendeta terkenal yang mengatakan bahwa Roh Kudus tidak datang kepada orang percaya, tetapi hanya kepada orang berdosa. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebagian pernyataan itu benar bahwa Roh Kudus datang kepada orang berdosa untuk menyadarkan mereka tentang dosa. Tetapi sebagian pernyataan lagi tidak benar.
Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus tetap datang dan bekerja dalam kehidupan orang percaya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 mengatakan bagi orang yang bertobat, memberi diri dibaptis dalam nama Yesus, maka mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Jaminan ini diberikan bagi semua orang yang menerima panggilan keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kendati pun dibaptis oleh Roh Kudus dan berbahasa roh, tidak serta-merta memang mengubahkan karakter orang percaya. Tetapi orang yang dibaptis Roh Kudus dipercaya bahwa selayaknya memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus agar kehidupannya bisa menghasilkan buah-buah roh. Memang seringkali ada kritikan dari golongan non-Pentakosta bahwa orang-orang Pentakosta hanya semangat dengan karunia-karunia roh, berbahasa roh, tetapi tidak nampak buah-buah rohnya. Karakternya tidak menunjukkan bahwa ia adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Di dalam Alkitab kita pun bisa melihat contoh dari jemaat Tuhan di kota Korintus yang tidak kekurangan satu karunia pun. Tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-7. Dikatakan bahwa kamu begitu melimpah dalam karunia-karunia Roh Kudus. Namun kenyataannya mereka berselisih oleh karena masih ada favoritisme terhadap pengkhotbah tertentu. Dan juga masih ada jemaat yang jatuh dalam percabulan. Masih ada ketidakmampuan dalam jemaat, bahkan dalam pemimpin jemaat untuk menangani hal-hal kecil, hal-hal yang biasa dalam kehidupan jemaat. Ada masalah perkawinan, perceraian. Ada jemaat yang terlibat dalam penyembahan berhala di kuil. Juga masih mementingkan diri sendiri dalam perjamuan makan bersama. Lebih mementingkan perutnya sendiri ketimbang peduli kepada kebutuhan sesama anggota tubuh Kristus yang lain. Mereka merasa lebih hebat oleh karena karunia rohani yang berlimpah. Namun mereka kurang memahami ajaran yang benar tentang hal-hal yang sifatnya eskatologis bagi orang percaya. Tentang kebangkitan tubuh. Ini terjadi apabila orang lebih mengandalkan hikmat manusia. Dipikirnya dipenuhi dengan Roh Kudus, dipikirnya dengan bisa berbahasa roh, mereka sudah menjadi seperti malaikat, bisa berbahasa malaikat. Orang yang mengandalkan hikmat manusia akan mengalami kesulitan untuk memahami hal-hal rohani, etika dan teologi, serta perilaku Kristiani. Untuk itulah Roh Kudus ada menyertai kita orang-orang percaya. Itu sebabnya Roh Kudus hadir mendampingi kita sebagai parakletos. Dia yang menolong, dia yang tidak akan meninggalkan kita. Roma 8 ayat 11 mengatakan bahwa rohnya tinggal di dalam kamu. Dialah yang meneguhkan kita juga sebagai anak-anak Allah. Roma 8 ayat 16 mengatakan demikian. Bahwa kita disebut, kita diteguhkan sebagai anak-anak Allah. Dan Roh Allah yang membimbing dan menyadarkan kita. Dia berperan sebagai konselor. Menyadarkan kita akan kelemahan dan kekurangan kita. Untuk kemudian belajar mengandalkan Tuhan. Apabila orang lain mungkin yang berbicara tentang kelemahan kita, kita mungkin bisa saja tersinggung. Merusak jadinya kepada hubungan kita dengan sesama anggota tubuh Kristus yang lain. Tetapi kalau kita mau jujur, ketika Roh Kudus yang berbicara tentang kelemahan kita, tentang kekurangan kita, maka dia jugalah yang akan menyadarkan kita, kemudian menolong kita untuk belajar mengandalkan Tuhan dan memberikan kepada kita kekuatan untuk menang atas pergumulan-pergumulan kita. Apakah itu merupakan pergumulan karakter atau mungkin juga mengenai masalah kehidupan sehari-hari? Roh Kudus memampukan
agar kita bertumbuh, agar rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai ahli waris bersama dengan Kristus digenapi, yaitu agar kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roh Kudus diberikan bagi kita, Roh Kudus dicurahkan bagi kita menjadi parakletos yang menyertai orang-orang percaya, agar rencana Allah yang mulia itu jadi dalam kehidupan kita. Kita belajar mengandalkan Tuhan. Poin yang ketiga, pencurahan Roh Kudus memberdayakan orang percaya di dalam pemberitaan Injil. Roh Kudus memberdayakan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Dia yang menggerakkan kita dengan sukacita keselamatan, sehingga kita bisa berbagi sukacita ini dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ketika Tuhan setelah kebangkitannya menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan menyinggung tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa yang harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, dan keberadaan murid-murid sebagai saksi dari semua peristiwa yang dialami oleh Yesus Sang Mesias, serta janji Bapa tentang perlengkapan kuasa dari tempat tinggi. Di dalam kitab Lukas pasal yang kedua, mari kita bersama-sama kita membuka di dalam kitab Lukas pasal yang kedua ayat 46, Lukas 24 ayat 46 sampai 49. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ayat 48 mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 juga mengatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pencurahan Roh Kudus merupakan perlengkapan kuasa dari tempat tinggi bagi kita yang dipanggil menjadi saksi Kristus, orang yang telah mengalami keselamatan itu. Murid-murid menjadi saksi kehidupan Kristus. Mereka bisa mengenal siapa Yesus pada saat Tuhan mencelikkan mata mereka, sehingga mereka mengenal, oh guru mereka merupakan Tuhan sendiri, Mesias sendiri, Kristus yang dibangkitkan dari kematian. Saksi-saksi Kristus ini adalah orang-orang yang dipanggil untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada dunia yang terhilang. Kebenaran ini terbukti ketika Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Seperti ayat yang sudah kita baca pertama tadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan Roh Kudus yang memberdayakan murid-murid Tuhan menjadi pemberita Injil, memberi kesaksian yang sungguh-sungguh dan memberi penegasan dan nasihat agar mereka bertobat. Murid-murid Tuhan pada saat itu sebenarnya mengalami ketakutan secara politis setelah Yesus mati. Tetapi pada saat mereka menjadi saksi kebangkitan Tuhan, pada saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dikatakan dengan suara nyaring, Petrus berbicara, berkata-kata kepada orang-orang yang menyindir mereka saat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, saat mereka berbahasa roh. Dan disitulah Rasul Petrus mulai menceritakan tentang Yesus dari Nazaret yang disalibkan.
Dan dengan lantang dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 dia mengatakan, Allah telah membuat Yesus yang mereka salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Keberanian yang datang dalam diri Petrus bersama dengan murid-murid saat itu untuk berdiri di hadapan publik adalah oleh karena Roh Kudus yang bekerja, yang memberikan kekuatan kepada mereka untuk bisa berbicara sedemikian rupa. Dan Roh Kudus itu jugalah yang bekerja menyadarkan orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh Petrus. Sehingga Kisah Rasul 2:41 mencatat bahwa pada hari itu jumlah orang-orang percaya bertambah menjadi 3.000 jiwa. KPR atau Kisah Para Rasul memberi data kepada kita bagaimana Roh Kudus berkarya di dalam gereja Tuhan dan juga melalui gereja Tuhan. Kisah Para Rasul dikenal dengan sebutan kisah tentang karya Roh Kudus. Karena dalam keseluruhan kitab Kisah Para Rasul kita bisa melihat yang diawali dengan pencurahan Roh Kudus dan kuasanya bekerja melalui kehidupan semua orang yang dipanggil untuk menjadi pemberita Injil. Dan ini pun kebenaran dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita. Saat Roh Kudus membaptiskan, memenuhi, memimpin kehidupan kita. Sehingga sukacita keselamatan itu tidak bisa kita simpan sendirian. Kadang mungkin pada saat kita melihat, barangkali sebagai anak saya mengingat, begitu merindukan orang tua, khususnya waktu itu papa saya yang belum mengenal Tuhan. Begitu merindukan agar papa bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Usaha manusia untuk bersaksi. Begitu merindukan akan semakin banyak orang diselamatkan. Kelihatannya seperti biasa-biasa saja pada saat kesaksian itu disampaikan. Tetapi satu kali kami anak-anak menjadi tercengang pada saat kami ada di KKR di Kota Bogor waktu itu. Kami melihat bagaimana Roh Kudus menggerakkan hati Papa dari barisan paling belakang di antara orang-orang yang hadir dalam KKR pada saat itu. Dia melangkahkan kaki ke depan dan dia terima Yesus sebagai juru selamat. Apa yang sudah disampaikan oleh Kisah Para Rasul bahwa Roh Kudus menyadarkan orang berdosa. Pada saat orang yang sudah menerima keselamatan berani untuk bersaksi, pasti akan membawa hasil. Akan ada orang-orang yang akan menerima keselamatan, yang hatinya terbuka karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya teringat kisah orang kusta ketika mereka berpikir bahwa mereka akan mati saja karena nggak dapat makanan. Tetapi pada saat mereka mengintip tenda-tenda tempat tinggalnya pasukan Aram, karena mereka pikir besok mereka mati saja, nggak dapat makanan. Tapi waktu mereka mengintip, karena mereka mendengar ada sesuatu yang terjadi, dan mereka mendapati tentara Aram sedang kocar-kacir. Waktu mereka mendapatkan ada makanan di sana, mereka yang sudah hampir mati, mereka bisa makan pada hari itu. Mereka mengatakan apa? Tidak patut yang kita lakukan bisa menikmati makanan sendiri. Sementara kita tahu orang-orang di sana akan mati. Mari kita pergi dan kabarkan ini. Ini hanya merupakan sebuah contoh saja bahwa apabila seseorang merasa ada kebutuhan yang terpenuhi, apalagi berbicara mengenai orang yang akan mati, orang yang binasa di dalam dosanya, pada saat dia ditebus, pada saat dia mengalami sukacita keselamatan, maka hatinya digerakkan oleh Roh Kudus untuk tidak menahan keselamatan itu, tidak menahan kebaikan yang sudah dialami, yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupnya, dan itu digerakkan oleh Roh Kudus agar dia juga berbagi kebenaran. Pada saat seseorang akan berbicara, mungkin orang itu akan mengalami maju mundur.
Tetapi waktu dia memiliki kerinduan dan dia diberdayakan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudusnya akan memberikan kepada dia keberanian untuk berbicara. Dan Roh Kudus jugalah yang akan memberikan kesadaran akan dosa terhadap orang yang sedang mendengarkan kesaksian atau kabar baik itu. Kabar baik tentang apa? Kisah Para Rasul 4:12 mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita beroleh keselamatan, namun hanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apabila hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang akan mengingatkan kepada kita, Roh Kudus yang akan menggerakkan hati kita dengan sukacita keselamatan, sehingga kita tidak akan tinggal diam menikmati keselamatan itu sendiri, namun Roh Kudus juga yang akan memberdayakan kita untuk kita bisa berbagi kebenaran ini kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Karena apabila tidak mendengar, apabila mereka tidak menerima kabar baik ini, mereka akan binasa di dalam dosa. Tuhan mau memakai kita. Itu sebabnya Roh-Nya dicurahkan untuk memberdayakan kita. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan kesimpulan daripada kebenaran firman yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Bagi orang percaya yang rindu untuk dibaptis dalam Roh Kudus, meminta dengan tulus hati dan terbuka, maka Roh Kudus akan dicurahkan dalam hidupnya. Dia akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk berbahasa-bahasa apa saja yang Roh Kudus mau berikan. Karena itu semata-mata adalah karya Roh Kudus, bukan rekayasa manusia. Dan itu bukan pekerjaan roh jahat. Yang kedua, Roh Kudus akan mendampingi kita orang percaya agar kita berkemenangan atas pergumulan kita dengan karakter kita dan juga mengatasi masalah kita sehari-hari. Dan yang terakhir, yang ketiga, Roh Kuduslah yang akan memberdayakan kita untuk menjadi saksi Kristus, membagikan keselamatan dan pengampunan dosa yang tersedia di dalam Kristus bagi orang-orang yang belum menerimanya sebagai juru selamat. Kiranya hati kita dan seluruh kehidupan kita terbuka kepada karya Roh Kudus, sehingga kekayaan firman Allah itu bisa digenapi dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pelaku firman-Nya. Jemaat Tuhan, pada saat ini mari kita bersama-sama membuka hati kita. Kita akan berdoa meminta agar Roh Kudus-Nya berkarya dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah tangga masing-masing atau sedang sendirian di tempatnya. Mari kita membuka hati kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang tidak dibatasi. Dia tidak hanya hadir di dalam gedung gereja, tetapi dia hadir di gereja. Dia hadir di dalam kehidupan orang percaya. Mari kita membuka hidup kita, izinkan Roh Kudus bekerja. Biar dia mengambil alih kendali kehidupan kita, pikiran-pikiran kita, dengan pergumulan-pergumulan kita. Mari kita bawa di mezbah Tuhan. Mari kita izinkan Roh-Nya saja yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih apabila firman-Mu telah berbicara kepada hati kami masing-masing. Roh Kudus menelisik hati kami masing-masing. Roh Kudus yang menggerakkan, Roh Kudus yang memotivasi hati kami, agar kami terbuka di hadapan Tuhan, agar kami sungguh Tuhan akan dipakai, akan dicurahkan Roh-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan untuk kami bisa berjalan, menjalani kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan. Dikuatkan, diubahkan menjadi seperti Kristus, dan juga diberikan kemenangan di dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup kami.
Dan juga Tuhan, agar kiranya kami sebagai anak-anak-Mu yang telah mengalami keselamatan, kami juga digerakkan Roh Kudus dengan sukacita keselamatan ini untuk bisa berbagi kebenaran ini. Dan Tuhan, saya berdoa dimanapun umat-Mu berada, selalu ada kesempatan bagi kami semua anggota tubuh Kristus untuk bisa menjadi saksi. Secara khusus Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini Tuhan, biar kiranya orang-orang yang sedang ada di dalam keadaan takut, orang-orang yang sedang berada di dalam keadaan yang kehilangan pengharapan, pakailah jemaat-Mu, pakailah kami semua, berdayakan kami Tuhan untuk melihat kesempatan ini. Walaupun ada tantangan, untuk kami dipakai, diberikan kuasa untuk menjadi saksi bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, gereja-Mu akan bertumbuh, gereja-Mu akan terus maju bersama-sama dengan Tuhan, karena kami percaya Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami hanya ingin memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang kekasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih banyak untuk Ibu Pendeta Ingrid Limanta yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih banyak untuk seluruh pelayan-pelayan ibadah yang sudah melayani pada pagi hari ini, mulai dari worship leader, singers, para pemain musik, bahkan tim multimedia. Terima kasih banyak. Bahkan tidak lupa untuk seluruh jemaat untuk doa-doanya, sehingga minggu ini kita tetap dapat melaksanakan ibadah secara online. Bapak Ibu Saudara semua, kami belum tahu apakah minggu yang akan datang kita bisa kembali melaksanakan ibadah di gereja kita, karena pengumumannya belum jelas dan kami masih menunggu dari sinode. Apabila ada himbauan dari sinode, maka kami akan sampaikan kepada seluruh jemaat, dan mungkin untuk pelaksanaannya nanti tidak seperti minggu-minggu yang biasa. Mungkin kita bisa bagi ibadah 1 sampai 2 kali supaya kita tetap ikuti aturan yang berlaku. Dan minggu depan kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Apabila kita tetap melaksanakan ibadah secara online, maka unsur perjamuan kudus akan kami bagikan ke rumah-rumah jemaat. Mungkin itu saja pengumumannya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk pelayanan kerja keras Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menaikkan nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri pada hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan.
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk karya-karyamu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk keajaiban-Mu, untuk mujizat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur punya juru selamat seperti Engkau. Kami punya Bapa seperti Engkau. Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia, Allah yang kekal, Allah yang melimpah dengan kasih dan anugerah. Terima kasih Tuhan untuk semua karya-karya-Mu, untuk semua keajaiban Tuhan yang telah Engkau nyatakan, Engkau buktikan, Engkau kerjakan, Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami semua sampai hari ini kami boleh menikmati, mengalami, bahkan melihat keajaiban demi keajaiban tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Ingrid Limanta, untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati mereka, Kau mengurapi hamba-hamba-Mu, dan Kau memakai hamba-hamba-Mu dengan luar biasa. Kau juga memberkati seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, para remaja, dewasa muda, orang tua sampai para lansia. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, para pasutri kami serahkan ke dalam pimpinan dan pemeliharaan tangan Tuhan. Engkau yang akan memelihara, Engkau yang melindungi, Engkau yang akan menyertai dan memimpin mereka. Apapun usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Tuhan akan mendatangkan keberhasilan, menjauhkan mereka semua dari segala sakit, penyakit, malapetaka, kecelakaan, gangguan kuasa setan ataupun orang-orang jahat. Berikanlah roh takut akan Tuhan dan roh yang mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dan ajar umat-Mu untuk memiliki kesetiaan yang lebih lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami sangat bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami kembalikan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara semua, angkatlah kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan dan terimalah pada pagi hari ini berkat nikmat, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, berkat kasih sayang, kasih karunia dan berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan kepada kita semua, serta berkat persekutuan, pengurapan dan penyertaan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput salehnya. Kita semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita.